Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Anwar Ar-Rasyid. NIM saya 53010220065. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS Filsafat Ilmu dengan membuat video tentang materi sejarah lahirnya filsafat dan ilmu pertemuan keempat. Nah, di sini saya akan membaca terlebih dahulu. Sebagaimana dipahami dari materi pertemuan sebelumnya, para filsuf Yunani kuno berusaha memahami asal mula segala sesuatu di alam semesta. Oleh karena itu, corak pemikiran mereka adalah kosmosentris. Selanjutnya, corak pemikiran tersebut bergeser pada masa kehidupan tiga tokoh filsuf utama, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang corak pemikirannya adalah antroposentris, yaitu memposisikan manusia sebagai subjek atau pribadi yang harus bertanggung jawab atas segala tindakannya. 1. Socrates. Pemikiran filsafat Socrates adalah penyelidikan tentang manusia secara kompresif atau menyeluruh, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmani dan rohani. Metode berfilsafat Socrates dikenal dengan metode maiotik tekne atau ilmu kebidanan, yaitu suatu metode dialektika atau dialog untuk melahirkan pengetahuan yang benar, pengetahuan sejati. Banyak orang yang merasa sudah tahu, padahal sebenarnya mereka masih terjejak pada pengetahuan semua, akan tetapi banyak orang yang tidak menyadarinya. Oleh karena itu, Socrates terdorong untuk membantu menyadarkan orang lain. Pengetahuan sejati seakan-akan dilahirkan dan pikiran lawan bicaranya saat dialog tersebut. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan hakikat dari suatu khususnya berkenan dengan hal-hal yang bersifat etis, misalnya kebijakan, keberanian, keadilan, dan sebagainya. Kesadaran dan kesanggupan untuk mencari terus telah membuka hati orang agar dapat menerima pengetahuan sejati, yaitu pengetahuan mengenai kebaikan susila, itulah kebijakan atau sophoris. Socrates selalu mendatangi orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu untuk dijaga berdiskusi atau berdialog. Misalnya, dia mendatangi seorang hakim untuk berdiskusi tentang konsep keadilan. Ia mendorong hakim tersebut untuk melahirkan pendapat tentang konsep keadilan yang diperbincang tersebut. Semoga hasil dari dialog tersebut didapatkan pengetahuan sejati. Ini penting bagi seseorang untuk mencapai keutamaan moral. Barang siapa yang memiliki pengetahuan sejati, maka akan memiliki kebijakan atau keutamaan moral sehingga akan menjadi manusia yang sebenarnya. Metode pembelajaran Socrates bukanlah dengan cara menjelaskan, melainkan dan mengajukan pertanyaan, menunjukkan kesalahan logika dari jawaban lawan bicaranya, lalu menanyakan lebih jauh lagi sehingga siswa-siswanya terlatih untuk mampu menjelaskan ide-ide mereka sendiri secara sistematis dan kohesen atau runtut, dan akhirnya mereka dapat mendefinisikan hakikat dari konsep-konsep yang mereka maksud secara detail dan mendalam atau komprehensif dan radikal. Kedua, Plato. Plato adalah murid dari Socrates. Sebagaimana Socrates, ia menggunakan metode dialog. Ia meneruskan usaha Socrates untuk mendapatkan definisi tentang hal yang bersifat umum atau objektif, sehingga mendapatkan pengetahuan yang benar atau sejati atau hakikat dari segala sesuatu. Menurut Plato, ada dua macam di dunia. Yang pertama yaitu dunia idea, di mana tiada perubahan, tiada kejamakan, atau dalam arti bahwa yang baik hanya satu, yang indah hanya satu, yang benar hanya satu saja, yang bersifat kekal. Pengertian umum atau objektif tentang segala sesuatu bisa ditemukan dalam dunia idea tersebut. Dunia idea adalah dunia yang sebenarnya. Dunia ide adalah dunia kodrati, bersifat kekal dan abadi. Pengetahuan di dunia idea tidak akan musnah, akan tetap abadi selamanya. B. Kedua yaitu dunia inderawi yang serba berubah dan serba jamak. Menurut pemikiran falsafahnya, dunia inderawi adalah dunia yang pengalaman yang selalu berubah-ubah. Semua yang terlihat di dalam dunia inderawi sebenarnya hanyalah bayangan dari dunia idea. Karena hanya bayangan atau tiruan dari dunia idea, maka benda-benda yang ada di dunia inderawi ini bermacam-macam dan berubah-ubah. Contohnya sederhana. Di dunia idea ada pengertian objektif tentang kursi. Dunia idea sama dengan kursi adalah tempat untuk duduk. Dunia inderawi sama dengan kursi makan, kursi sekolah, kursi tamu, dan berbagai macam lainnya.
Dengan demikian, semua barang dan semua hal dunia inderawi semua hanya tiruan atau bayangan dari dunia idea, dalam artian bahwa kebenaran umum atau pengetahuan sejati. Definisi yang benar tentang segala sesuatu itu dapat kita pahami dari dunia ide. Lalu bagaimana kita bisa memahami hakikat atau pengetahuan yang sejati atau benar tentang segala sesuatu yang ada di dunia ide tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memahami konsep manusia terlebih dahulu. Menurut Plato, manusia terdiri dari jiwa dan raga. Raga adalah wadah dari jiwa, sedangkan jiwa adalah realitas manusia yang sebenarnya. Jiwa manusia ini bersifat abadi yang pernah hidup atau berada di dunia idea. Sebelum masuk ke dalam badan atau jasmani, jiwa manusia setelah terkurung oleh tubuh menjadi kurang ingat lagi tentang hal-hal yang pernah ia kenali di dunia idea, tapi dengan kepekaan inderanya dan juga daya ingatan atau anamnisme, manusia dapat mengingat kembali hal-hal yang pernah ia ketahui di dunia idea. Dengan kata lain, manusia dapat mengetahui pengetahuan sejati dari dunia idea dengan cara melatih kesadaran dan kepekaan untuk ingat kembali atau mengerti karena ingat. Plato menggambarkan kesadaran filosofis manusia adalah ketika seseorang mampu memahami pengetahuan sejati sehingga dia dengan sendirinya akan berbuat baik. Budi adalah pengetahuan, siapa yang tahu akan berbuat baik karena pada hakikatnya manusia memiliki dinamika batin yang mendorong untuk berbuat baik. Tujuan hidup manusia adalah hidup yang baik atau eudaimonia, berbuat baik dalam upaya mendekatkan diri kepada yang mana baik. Maka ketika manusia dapat melakukan sesuatu kebaikan, ia akan merasakan kebahagiaan tertinggi. Apabila manusia tahu dan mampu memahami hakikat atau pengetahuan yang benar tentang kebaikan, maka dia tidak akan berbuat jahat. 3. Aristoteles merupakan murid dari Plato. Meskipun selama lebih dari 20 tahun menjadi murid Plato, namun penafsiran dan pemahamannya banyak yang berbeda, bahkan bertolak belakang dengan penafsiran dari Plato. Aristoteles menolak ajaran Plato tentang idea. Menurut Aristoteles, tidak ada idea-idea yang abadi. Apa yang ditafsirkan Plato sebagai idea justru ditafsirkan Aristoteles sebagai abstraksi dari realitas inderawi. Dengan demikian, metode berfilsafat Aristoteles juga berbeda dengan metode berfilsafat Plato. Metode berfilsafat dari Aristoteles berdasarkan pendekatan yang empiris, ia bertolak dari realitas nyata inderawi. Jadi seseorang bisa memahami hakikat atau pengetahuan tentang sesuatu melalui pengamatan inderawi kemudian diabstraksikan oleh akal. Terkait pandangan filsafat Aristoteles tentang etika, Aristoteles meyakini bahwa etika adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan dan merupakan hal tertinggi sebagai pencapaian manusia dalam kehidupan. Ketika dapat mendidik manusia supaya memiliki sikap yang pantas dalam segala perbuatan. Lebih lanjut, Aristoteles menemukan agar manusia berlatih dan pandai menguasai diri agar tidak terombang-ambing oleh hawa nafsu. Baginya, kebaikan itu terletak di tengah-tengah atau moderat. Contohnya, pemberani adalah sifat baik yang terletak antara pengecut dan nekat. Dermawan adalah sifat antara kikir dan boros, dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari saya yang bacakan materi 4, pertemuan 4, yang dimana teksnya itu sejarah, ilmu, dan filsafat. Sejarah lahirnya filsafat dan ilmu. Nah, di sini saya akan mengereview tentang materi pertemuan keempat dengan judul sejarah lahirnya filsafat dan ilmu. Nah, dari reviewan saya itu teks disebut yang saya bacakan, catatan yang saya bacakan pertemuan kali itu membahas tentang pemikiran-pemikiran tokoh filsafat di antara 3, yaitu ada Socrates, ada Plato, dan Aristoteles. Nah, dari 3 tersebut itu berbeda-beda pendapat atau berbeda-beda argumentasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan pendapat Socrates terlebih dahulu. Nah, pendapat Socrates itu adalah mengembangkan metode maiotique atau melahirkan pengetahuan. Nah, untuk menemukan definisi tentang konsep etis melalui dialog, dia ingin mengajarkan orang
akan pengetahuan semua dan menemukan pengetahuan sejati untuk mencapai kebijakan moral. Nah, jadi Socrates ini dia berteguh pendirian untuk menyebarkan ilmu-ilmu di masyarakat. Nah, itu yang saya pahami dari Socrates. Kedua ada Plato. Nah, Plato ini ada dua kebijakan. Yang membedakan adalah dunia idea dan dunia indrawi. Nah, apa sih dunia idea itu? Nah, dunia idea itu abadi. Nah, contohnya yang kita ada di materi ini adalah dunia idea itu, contoh yang singkat saja yang saya pahami, kursi adalah tempat untuk duduk. Nah, kedua ada dunia indrawi atau jamak dan berubah. Nah, di sini saya juga ada contohnya. Contoh dari dunia indrawi, kursi makan, kursi sekolah, kursi tamu, dan sebagai macam lainnya. Nah, itu menurut dari tokoh ilmu filsafat Plato. Nah, selanjutnya satu yang terakhir adalah Aristoteles. Nah, Aristoteles ini menolak ide abadi Plato. Dia bersifat empiris, bertolak dari realitas indrawi yang diabadikan. Menurut etika penting untuk mencapai kebahagiaan dan melatih sikap pantas. Kebaikan itu moderat atau di tengah antara dua ekstrim. Nah, contohnya itu seperti ini. Kalau misalkan kita ada di pemikiran Aristoteles, nah itu kan Aristoteles itu dia muridnya dari Plato, tapi dia menjauh dari pemikirannya Plato. Yang saya dapati seperti itu. Dia mempunyai pemikiran sendiri, yaitu berbeda dengan berdasarkan pendekatan empiris. Ia bertolak dari realitas nyatanya indrawi. Jadi seseorang bisa memahami hakikat atau pengetahuan tentang sesuatu melalui pengamatan indrawi kemudian dioperasikan oleh akal. Nah, contohnya seperti apa? Pemberanian adalah sifat baik yang terletak antara pengecut dan nekat. Kedua, dermawan adalah sifat antara kikir dan boros. Nah, itu menurut Aristoteles. Yang saya secara umum mereviewnya ini adalah teks ini menjelaskan perahlian corak pemikiran filsafat Yunani ke pemikiran yang lebih menitik beratkan pada manusia sebagai pusat pertanggungjawaban. Nah, mungkin review materi yang saya dapatkan seperti itu saja. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.